même dans un sommeil éternel. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la lumière. Est-ce que tu m'aimes, même dans un sommeil éternel?
bukan yang itu. Masa kita mau ngejar ke sono? Balik lagi yuk. Yang sudah ada tujuan ke Pik 2 maupun menggunakan bus feeder Damri yang layanannya sama-sama gratis. Dan untuk rute berikutnya ada rute BW2 dimulai dari IRT Monas di seberang Purpose terakhir, juga sama di start awalnya dari IRT Monas, tujuannya ke Bundaran Senayan, yaitu rute BW4 melewati jalan MH Tamrin dan jalan Sudirman. Selama perjalanannya akan berhenti di beberapa bus stop seperti bus stop Sarina, Bundaran HI, Duku Atas Ngaret Sudirman, Gelora Bung Karno, Bundaran Senayan, kemudian ada lagi ke IRT Monas untuk rute BW4. Gantian dia. Mati lagi pembangunan. Jadi ada seorang tokoh bernama Prof. Enggar yang akhirnya memutuskan untuk membangun sebuah kanal sungai yang digunakan untuk mengaliri air yang ada di Selatan Batavia ke utara Batavia. Lalu Prof. Enggar membangun sebuah kanal Malfit pada abad 17 yang dulunya Malfit ini juga digunakan sebagai jalur transportasi air untuk mengangkut kebutuhan sehari-hari hasil pertanian dan
nyuci karena dulunya di zaman Belanda aliran air mountain ini sangat jernih. Di sini juga masih bisa dilihat masih ada peninggalan bekas mobil, terdapat kayu-kayu yang sudah ada pada abad ke-17 zaman penjajahan Belanda. Nama Hayam Wuruk. Oh, GM tuh Gajah Mada. Dan di depan nanti di sebelah kiri kita akan melewati terdapat sebuah gedung arsip nasional. Gedung yang dulunya bekas kediaman Gubernur Jenderal VOC yang dibangun di tahun 1750-an. Yang dulunya bernama Villa Molenbeek. Pada tahun 1925, gedung di sebelah kiri kita ini juga pernah dipakai Departemen Pertambangan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Baru setelah kemerdekaan Republik Indonesia berubah menjadi gedung arsip nasional dan telah ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya di tahun 1900. Mana? Mana? Oh, oh iya iya. Apa sih? Madura man. Tapi masuk lagi setelah mengambil satu sumber saja. Jadi kata golodok ini berasal dari bahasa Sunda, golodok yang berarti pintu masuk rumah kurang lebih. Kok bisa bahasa Karena Sunda? dulunya Sunda Kelapa atau Jakarta sekarang merupakan pintu masuk ke Kerajaan Sunda dan juga menjadi jalur masuknya etnis Tionghoa sebelum dikuasai Belanda dan berubah nama menjadi Batavia dan kini menjadi kawasan percinaan terbesar yang ada di Jakarta. Setelah nanti kita melewati halte Transjakarta Glodok di sebelah kanan, Oh, di depan posisinya di sebelah kiri. Jadi ada kawasan Glodok Pancoran Chinatown, kawasan pecinan terbesar di negara ini yang sudah ada sejak zaman kolonial Hindia Belanda pada tahun 1700-an. Di sana di kawasan Glodok Pancoran menjual beberapa benda-benda yang menarik seperti lampion merah hias, ada barang pajangan dan ornamen khas Cina, busana peralatan ibadah dan tempat wisata kuliner karena di dalamnya ada pasar petak 9 dan petak 6. Dan di sini ada di depan kita Pancoran Tea House, bekas toko obat Cunghua dulunya, merupakan apotek tertua di Jakarta. Jadi di sini ada tradisi patekoan yang berasal dari dua karakter terpisah, Pa berarti 8 dan Teko berarti Teko. Jadi secara harfiah kata patekoan ini memiliki arti 8 tekotek yang ada di depan toko yang bisa dinikmati secara gratis karena dulunya di depan toko teh ini banyak pedagang keliling dan orang kelelahan yang berteduh. Jadi yang disiapkan 8 teko.
teh gratis yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang lalu lalang di depan toko obat Cukua tersebut. Dan di jalan ini bisa dilihat di sebelah kanan sedang ada pembangunan MRT tahap 2. Meneruskan tahap yang pertama dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Yang kedua ini dari Bundaran HI hingga Kampung Dagang dengan panjang rute kurang lebih sekitar 8,1 km, di mana dalam pembangunan MRT tahap 2 ini pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pihak Jepang. Nantinya kalau sudah jadi, warga Jakarta dan sekitarnya sudah diberikan pilihan bermacam-macam transportasi publik yang bisa digunakan untuk mengurangi kemacetan. Ada MRT, LRT, komuter lain, dan tentunya ada Transjakarta yang beroperasi 24 jam dengan tarif dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi Rp2.000 saja, dari jam 7 hingga malam 3.500. Khusus untuk bus tingkat Transjakarta City Tour masih gratis Rp0. Jadi Bapak Ibu wisatawan jika ingin jalan-jalan ke kota Jakarta tidak perlu lagi menggunakan kendaraan pribadi, tidak usah repot-repot atau capek-capek bermacet-macetan mencari tempat parkir, menginjak gas, rem, dan kopling. Cukup menggunakan transportasi publik saja seperti Transjakarta. Dan di sini sudah bisa dilihat, jadi sebentar lagi kita masuk ke kawasan Kota Tua. Di dalam kawasan ini banyak sekali terdapat museum yang bisa dikunjungi karena setiap hari Senin museum lain di Indonesia, Monas dan Ragunan tutup. Jadi masih bisa untuk hari ini. Jadi di dalam ini, di kawasan Kota Tua ini terdapat Museum Bank Indonesia yang dulunya di tahun 1625 merupakan gereja sederhana. 3 tahun kemudian Museum Bank Indonesia tersebut dibongkar karena dibangun untuk tempat meriam besar tentara Sultan Agung saat menyerang Batavia untuk pertama kali. Sebelum dijadikan Museum Bank Indonesia, pernah juga digunakan sebagai rumah sakit Belanda. Baru kemudian di tahun 1928 diambil alih sebagai pusat penyimpanan uang. Dan sekarang Museum Bank Indonesia telah menjadi tempat mengumpulkan penyimpanan dokumen benda ataupun dokumen bersejarah Bank Sentral Indonesia. Kita bisa kan nggak turun? Dan juga ada Museum Seni Rupa yang mempunyai 500-an karya seni rupa yang terdiri dari berbagai teknik. Juga ada Museum Keramik yang mengoleksi berbagai macam keramik lokal dan keramik asing. Serta Museum Wayang dan Museum Sejarah Jakarta yang dulunya adalah bangunan Balai Kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda yang diresmikan oleh Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1974 sebagai Museum Sejarah Jakarta. Dan Museum Bank Indonesia-nya berada tepat di sebelah kiri kita saat ini. Oh, ini. Silakan yang ingin berkunjung ke museum yang ada di kawasan Kota Tua ini. Perasaan kayak buruk yang jalan di bawah. Karena sudah masuk kawasan Kota Tua, artinya sehingga akan sampai tujuan terakhir, Kaler Barat Kota Tua. Masih bisa melanjutkan jalan-jalannya rute BW9 ke Pik Pantai Maju. Karena keberangkatan terakhirnya jam 4 sore, jadi para wisatawan masih bisa menikmati rute BW9. Diingatkan lagi, sebelum turun nanti dan berpindah bus jalan-jalan, jadi sebelum turun diingatkan barang bawaannya selalu diperiksa kembali, jangan sampai ada yang tertinggal di dalam bus tingkat ini. Dan saat turun hati-hati, langkahnya tidak usah buru-buru bagian satu persatu. Demikian
Jadi ucapkan Lanjut kemana yang terima depan? kasih banyak telah menggunakan layanan Ayo, Mas. Ayo, Mas.